Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawali la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa, sabar serba-serbi bulan Ramadan Yayan Kudus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu secara virtual dari channel kita ini. Mudah-mudahan dalam kesyukuran kita, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bulan puasa ini kita akan mendapatkan anugerah-anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk menyempurnakan ibadah kita sampai nanti kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, dalam perjalanan kita beribadah di bulan suci Ramadan ini tentu kita menyadari betul bahwa bentang ibadah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini berhubung produktif dengan doa yang seringkali kita kumandangkan pada hari-hari di sebelum bulan suci Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita seringkali bermunajat kepada Allah untuk terus berharap keberkahan di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, sehingga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Dan pungkasannya tentu adalah hadirnya hari raya Idul Fitri sebagai wujud dari bagian tasliyah Allah untuk kita, bagian kita mensyukuri dan tentu menikmati perjuangan-perjuangan panjang di antara bulan-bulan yang sudah kita lalui. Para pemirsa rahimakumullah, mengisi bulan-bulan suci Ramadan, hari-hari di bulan suci Ramadan itu tentu ada banyak ibadah yang bisa kita laksanakan. Kalau dari wajibatu shaumi Ramadan, ya, kewajiban di puasa bulan suci Ramadan, tentu kita sudah secara aklamatif, ya, secara menyeluruh memahami bahwa berpuasa, sholat maktubah, gitu kan, itu adalah bagian-bagian yang menjadi perintah utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Akan tetapi ada banyak ibadah yang tentu Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada kita pahala-pahala besarnya ketika kita melaksanakannya. Pada satu saat kita melihat bahwa keadaan tersebut adalah sebuah kenyataan yang sederhana. Ya, seperti halnya sahur, berbuka puasa. Gitu. Kalau kita melihat bagaimana bersahur di pagi hari ketika kita akan melaksanakan puasa kita di siang hari, bagi kita mungkin keadaan tersebut kadang sangat menyita. Banyak pula di antara kita kadang di malam setelah melaksanakan sholat tarawih atau kemudian qiyamul lail, langsung ketika itu pula menyegerakan dirinya untuk bersahur. Padahal sahur itu tentu yang bisa kita laksanakan adalah takhirus sahur. Ya. Kita mengakhirkan sahur dalam rangka untuk tentu bagaimana metabolisme tubuh kita ini memiliki kekuatan yang bisa kita pertahankan untuk kita melaksanakan puasa dalam satu hari berjalan. Maka ketika kita mendengarkan kumandang tarhim yang dibacakan di masjid-masjid, mamanya sering kita simak gitu kan ya. Kita menyimak tentang syiar untuk kita melaksanakan tasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sejatinya di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka dalam
kantuk yang mendera kita di saat kita bangun untuk melaksanakan sahur, di dalamnya ada keberkahan yang sudah dianugerahkan untuk kita, dan itu menjadi kenyataan yang diaminkan dan dibenarkan oleh para ulama. Nah, maka kesunahan ini dalam kondisi apapun kita merasa bahwa terlalu capek untuk bangun, terlalu malas untuk kita makan. Karena memang derita pagi untuk kita makan tidak juga seperti halnya kita di waktu siang hari akan melakukan makan siang yang penuh dengan rasa lapar gitu kan. Karena di pagi hari itu derita manusia itu ya memang adalah kantuk. Maka kita bisa menyimak ada satu lagu yang begitu sangat familiar di tahun 2000-an itu dari kumandang lagu yang dinyanyikan oleh grup yang dari Malaysia, Raihan itu kan ya. Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan bertalu, menebus sunyi berkumandang suara adzan di sana kemari. Akan tetapi kemudian jawaban begini. Tetapi insan kalaupun hanya ada mata yang jelek ditutup lagi. Kalaupun ada itu hanya sedikit yang kemudian bangun. Karena kenapa? Ya mata yang jelek ya tidur lagi karena waktu masih begitu panjang. Nah, derita ini tentu menjadi bagian-bagian yang akan kita tempuh dalam perjalanan bulan suci Ramadan. Maka ada keberkahan di takhir pada kita bersahur. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mendahulukan yang namanya takjil. Nah, kalau sahur kita kemudian mengakhirkan, tapi kalau kesunahan dari kita berbuka itu adalah mengawalkan. Maka tak elok juga ketika sudah ada kumandang azan, dikumandangkan, maka kita masih juga terlalu kuat untuk melanjutkan pekerjaan kita. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai kesunahannya adalah mendahulukan diri untuk kita berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini sunnah tapi keberkahannya Masya Allah. Tentu tidak seperti halnya bagaimana puasa itu sendiri berjalan di atas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi kesunahan ini pula juga bisa menopang kuat terhadap tambahan-tambahan amal kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kebaikan akan terus tercurah untuk kita, menyelesaikan ibadah puasa ini dengan sempurna, dan kesehatan akan terus kita peroleh, dan mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala akan terus menjadi bagian-bagian utama perjalanan kita beribadah di dunia ini menuju akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.